Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Hairani Lubis dengan NPM 20082601114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang blok endokrin dengan judul diabetes mellitus tipe 2. Secara definisi, diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemi yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Tipe diabetes mellitus itu terbagi dua. Yang pertama itu ada tipe 1 merupakan hasil dari reaksi autoimun terhadap protein sel pankreas, dan tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, dan faktor lingkungan seperti obes, makan berlebihan, kekurangan makan dan olahraga, dan juga stres serta penuaan. Etiologi dan faktor resiko dari diabetes mellitus, faktor genetik dan faktor lingkungan, sekresi atau kerja insulin, abnormalitas metabolik yang mengganggu dari mitokondria, sekresi insulin, abnormalitas mitokondria, dan sekelompok kondisi lain yang mengganggu toleransi glukosa. Usia, aktivitas fisik, terpapar asap, indeks massa tubuh atau IMT, tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya riwayat keluarga, kolesterol, HDL, trigliserida, DM, kehamilan, riwayat ketidaknormalan glukosa, dan kelainan lainnya. Untuk diagnosa dari diabetes mellitus, itu pengukuran glukosa plasma puasa, glukosa plasma 2 jam setelah TTGO 75 gram, HbA1c, dan glukosa darah acak dengan adanya tanda dan gejala klasik diabetes. Orang dengan nilai glukosa plasma puasa lebih dari 7,0 milimol per liter 126 mg per desiliter, glukosa plasma pasca beban 2 jam lebih dari 11,1 milimol per liter atau 200 mg per desiliter, HbA1c di atas 6,5% atau 48 milimol per mol, atau glukosa darah acak di atas 11,1 milimol. Adapun gejala dari diabetes mellitus tipe 2, poliuri, polifagi, dan juga adanya berat badan menurun. Untuk tata laksana farmakologi, yang pertama itu ada metformin. Pengobatan lini pertama untuk diabetes tipe 2, kecuali pada pasien yang memiliki penyakit ginjal berat atau tidak dapat menoleransi efek samping, metformin harus dihindari pada pasien yang mengalami shock, gagal jantung yang memerlukan farmakoterapi, penyakit hati berat, dan hipoksemia berat atau hiperfusi jaringan. Sulfonylurea generasi pertama dan generasi kedua untuk mengikat reseptor sulfonylurea pada permukaan sel beta pankreas dan akhirnya akan menyebabkan peningkatan sekresi insulin. Efek samping dari sulfonylurea yang terkait dengan sulfonylurea meliputi penambahan berat badan, hipoglikemi, dan retensi dari air. Yang ketiga itu ada analog hormon atau pramlintidin. Pasien dengan diabetes tipe 2 memiliki kadar amilin yang menurun, yaitu hormon yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas, di mana pramlintidin sebagai tambahan insulin pada DM tipe 1 dan tipe 2. Pramlintidin bekerja pada glukosa pasca makan dan diperlukan beberapa suntikan sebelum makan setiap hari. Efek sampingnya itu adalah gangguan gastrointestinal, mual, hipoglikemi, kebutuhan insulin dapat menurun saat memulai terapi. Selanjutnya itu ada thiazolinidodes atau TZDS adalah kelas sensitizer insulin termasuk zona troglita, di mana merupakan ligan peroksisom proliferator activated receptor yang mengontrol otot rangka normal dan sensitivitas insulin hati. Komplikasi dari diabetes itu ada kardiovaskular, penyakit ginjal, neuropati, kebutaan, serta amputasi ke ekstremitas bawah. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dari jurnal. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.